Berarti kalau suami salah ditegur baik-baik. Bukan negor sih, nasihati baik-baik. Kalau orang tua salah, nasihati baik-baik. Kalau orang tua marah, ya ibu harus diam. Tapi diamnya jangan jengkel, jangan emosi. Iya Pak Ustadz. Paham maksud saya? Iya Pak Ustadz. Ngerti? Iya Pak Ustadz. Yang paling berat Ibu Nur Aini melihat sesuatu yang dikerjakan suami atau orang tua, ini yang paling besar itu yang mana? Ke orang tua atau pada suami? Ke orang tua Pak Ustadz. Ke orang tua. Nah, disinilah yang harus kita petik. Bahwasanya sabar dan sholat memang itu berat. Apalagi kita dalam kondisi berhutang, mau bayar hutang, gak bisa bayar-bayar, berat, bener gak Bu? Dikejar-kejar debt collector, dikejar-kejar sama orang-orang yang begitu ya, sampai kita ketakutan. Nah di situ berat, itu berat memang, tetapi lebih berat lagi kalau, lebih bagus lagi maksud saya kalau memang kita tidak berhutang, itu lebih bagus lagi. Kalau hutang dikejar-kejar orang wajar ditagih. Namanya berhutang ya wajibnya membayar. Tapi beratnya adalah kalau ada masalah. Ibu umpamanya pingin anaknya nikah, nggak taunya sulit. Kan begitu Bu, itu berat juga. Umurnya udah 30 lebih umpamanya. Ini anak saya kok belum padahal cewek. Kan begitu. Berat ini mau gimana? Sampai caranya mencari solusi udah bukan kepada Allah, ke orang pintar. Kata Pak ini nih, katanya anak ibu itu dihalang-halangi oleh jin genderuwo mamanya. Sehingga orang melihat itu takut. Sehingga pergilah ke orang pintar. Nah ini solusi, ini salah. Solusi ini tidak ada dalam syariat Islam, itu salah, nggak boleh. Ya. Carilah solusi yang baik, sujud pada Allah, memohon pada Allah. Lihat anaknya, kalau anaknya itu hanya diam aja di kamar, gak mau keluar-keluar, ta'aruf aja gak mau. Ibu aja yang ta'aruf, kan gitu. Emang yang nikah siapa, kan gitu. Nah ini salah satu hal yang harus kita ketahui, harus diajarkan. Nak kamu itu mau nikah ya, yang ta'aruf itu ya kamu, bukan mama, kan begitu ya. Iya. Masa yang mau nikah kamu yang ta'aruf mama, ntar mama dicelurit dong sama papahmu gitu. Dan juga menjadi satu jalan yang salah ketika anak kita pengen punya jodoh, kita datang ke dukun. Dukunnya lihat fotonya, nih gak cocok mau mana-mana. Cocoknya sama ayah. Sama saya begitu. Insyaallah. Itu kalau dukunnya kita. Baik pemirsa, kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Bengkel Hati. وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita masih bersama di acara Bengkel Hati ini. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali tanya jawab dengan pemirsa kepada Ustadz Danu. Silakan yang mau bertanya. Sudah. Ini kenapa jadi pada rebutan? Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aini. Saya mau tanya Pak Ustadz. Saya ini ada tumor di kepala yang neken saraf mata saya sebelah kanan. Saya minta solusinya Pak Ustadz. Ibu Nur Aini, udah punya suami belum? Pakai mic dong. Udah Pak Ustadz. Sudah. Sudah, saya dengar belum ya. Sudah ya. Sudah, udah berapa tahun menikah? 6 tahun. 6 tahun. Tumor yang ada di kepala ini udah berapa bulan ada? Saya baru MRI 1 bulan yang lalu. Gejalanya sudah diketahui berapa bulan? Ya sekitar 1,5 bulan itulah. 1,5 bulan. Ibu Nur Aini, saya mau tanya, mohon dijawab jujur ya. Demi Tuhan. Kan sama demi Tuhannya beneran tapi beda ya nggak taunya ya. Demi Tuhannya tenang gitu. Ibu Nuraini, saya mau tanya nih. Ibu Nuraini dengan suami atau dengan orang tua. Melihat sesuatu yang dikerjakan
entah suami, entah orang tua, Bu Nuraini itu jengkel tapi diem nggak bisa ngapa-ngapain itu sama siapa? Sebentar sebelum Ibu jawab, Ibu bawa suaminya enggak? Iya ada Pak Ada. Ustadz. Hah? Mana suaminya? Ini Pak. Wah, Coba, bawa berjejer, suaminya. berjejer. Ayo. Silahkan berjejer. Ibu Silahkan majuan ke geser sini. ke sana Ibu. Bapak- Silahkan Ibu geser ke kiri. Bapak maju Ibu ke sana. geser ke kiri. Bapak Ya, ke sana. cukup di Bapak ke situ. belakang, Bapak ke belakang, Bapak ke belakang. Ya, Ibu Ya. di sebelah situ ya. Ya, silakan. Baik. Ini suaminya. Ya. Saya mau tanya dan harus jujur. Karena yang tumor di daerah situ tuh sulit sekali untuk sembuhnya. Dan kata dokter pasti benar. Pertanyaan saya, apakah yang menjadikan ibu kejengkelan tersebut suami atau orang tua? Dimana kalau ibu melihat maaf apa yang dikerjakan suami atau apa yang dikerjakan orang tua yang menjadikan ibu itu jengkel, marah tapi nggak bisa ngomong. Iya Pak Ustadz. Sama siapa? Ya sama dua-duanya, kebetulan saya memang tinggalnya sama orang tua. Tinggalnya sama orang tua, tapi benar apa yang dikerjain orang tua nggak cocok sebenarnya Ibu Nuraini itu marah tapi diem. Iya Pak Ustadz. Kalau sama suami juga seperti itu. Iya. Kadang saya kalau suasananya lagi enak, saya berusaha ngomong baik-baik. Tapi kalau memang saya harus diam ya, saya mendingan diam gitu. Kalau diam itu jadikan tumor di mata gimana? Enggak mau Pak Ustadz. Nggak mau lah, ini sudah terjadi. Iya. Ya, berarti ibu harus bicarakan masalah ibu dengan suami atau dengan orang tua. Bicarakan dengan baik. Jangan kita ego bahwa apa yang dikerjakan suami atau apa yang dikerjakan oleh orang tua kita itu salah di depan kita, nggak boleh. Iya Pak Ustadz. Paham? Paham. Tumornya ada di sebelah kanan apa kiri? Kanan. Kanan, berarti sebenarnya ada pikiran baik ibu. Ada nih pikiran baik ibu yang kadang dibicarakan sama suami, dibicarakan sama orang tua, tapi kayaknya beliau-beliau itu belum mampu mengerjakan sehingga menjadikan ibu jengkel. Begitu maksud saya. Iya. Betul? Iya Pak Nah, Ustadz. Ibu Nuraini harus kembali ke jalan Allah. Iya. Suami, orang tua juga manusia biasa. Iya, Kita-kita yang di depan ini walaupun dipanggil pendakwah juga kita manusia biasa. Iya. Ya. Jadi harus belajar memahami kekurangan orang lain dan jangan menjustifikasi. Jangan menghakimi seseorang. Paham ya maksud saya? Berarti kalau suami salah ditegur baik-baik. Bukan negor sih, nasihati baik-baik. Kalau orang tua salah, nasihati baik-baik. Kalau orang tua marah, ya ibu harus diam. Tapi diamnya jangan jengkel, jangan emosi. Iya Pak Ustadz. Paham maksud saya? Iya Pak Ustadz. Ngerti? Iya Pak Ustadz. Yang paling berat Ibu Nuraini melihat sesuatu yang dikerjakan suami atau orang tua, ini yang paling besar itu yang mana? Ke orang tua atau pada suami? Ke orang tua Pak Ustadz. Ke orang tua, iya benar. Dari umur saya lihat wajahnya, umurnya belum begitu tua tapi sudah kena tumor otak. Ibu Nuraini, maukah nanti Ibu Nuraini jika Ibu Nuraini bisa berjamaah dengan orang tua, khususnya maaf, ayah atau ibu? Ibu. Ibu ya. Astagfirullahaladzim. Aduh. Ibu Nuraini, seharusnya kita sebagai anak itu hormat pada orang tua. Iya Pak. Apapun kesalahan orang tua kita, kita tidak berhak menghakimi beliau. Iya. Biarlah Allah yang akan menghitung. Kita anak, jangan sampai anak itu dolim. Jangan sampai anak itu punya pikiran yang tidak baik terhadap orang tua. Ini salah satu gambarannya di sini nih. Makanya Allah senantiasa menyuruh hormati orang tua, apalagi diceritakan hormati ibumu. Setelah itu siapa ya Rasul? Ibumu. Setelah itu siapa ya Rasul? Ibumu lagi, baru yang keempat ayahmu. Makanya di sini kesalahan demi kesalahan itu tidak sadar kita lakukan. Ibu Nuraini, saya mohon nanti kalau bisa sholat berjamaah dengan orang tua, dengan suami, minta maaflah kepada ibu. Semata-mata karena Allah. Iya Pak Ustadz. Dan jangan diulang lagi kejengkelan Ibu Nuraini, benar-benar sayangi ibu, sayangi ibu. Kemudian dengan suami juga sama.
kekeliruan suami jangan dianggap itu adalah sesuatu yang menjengkelkan Ibu Nuraini. Udah dianggap biasa aja. Iya, Pak Paham? Ustadz. Iya, Pak Ustadz. Apa yang menjadikan Ibu Nuraini itu jengkel sama suami? Ini kalau sama suami. Apa coba? Salah satu yang ibu itu sering sekali melihat dan itu jengkel. Apa coba? Banyak sih Pak Ustadz, tapi Satu aja deh, jangan banyak-banyak. Alhamdulillah sih Pak Ustadz, sejak kejadian ini saya udah mau nerima semuanya. Maksudnya nerima apa ini? Belum cerita nih masalahnya. Maksudnya selama ini memang saya suka kayak gitu ya, jengkel. Kadang saya ngomong buat kebaikan tapi dilaksanainnya kurang atau ditunda-tunda. Ya saya sih udah komunikasi ya, udah bicara semuanya. Tapi alhamdulillah udah mulai, sayanya udah nerima lah gitu. Sudah mulai paham. Iya, sudah mulai setelah paham. kejadian tumor otak ini. Iya Pak Ustadz. Lah baru berapa hari kalau pahamnya? Ya sudah Ibu Nuraini, insya Allah saya paham hati ibu. Tapi tetap akan saya mencoba luruskan. Ada akidah yang ibu langgar sebenarnya, paham ya? Iya, Pak Harus Ustadz. menghormat pada orang tua, harus. Kemudian minta maaf pada orang tua. Kemudian jangan lupa, selain minta maaf sama orang tua, selain sering minta maaf sama suami, tidak perlu kita melihat kesalahannya, kemudian berdoa, sujud pada Allah Ta'ala, memohon ampunan pada Allah. Ya Allah, jika ada tumor di belakang mata saya, disebabkan karena saya memberikan pandangan kepada suami saya atau orang tua saya atau ibu saya di mana beliau belum mau menjalankan. Jika saya emosi marah kepada beliau dan itu menjadikan dosa di hadapanmu, ya Allah ampuni dosaku. Iya Pak Ustadz. Paham ya? Doakan seperti itu terus menerus. Iya. Paham? Iya Pak Ustadz. Tadi rasanya sakit enggak tadi? Tadi sakit Pak Tadi Ustadz. sakit ya. Sekarang Bu Nuraini paham benar. Iya Pak Paham ya? Ustadz. Paham Pak Nanti Ustadz. bisa dijalankan di rumah serius semata-mata karena Allah. Iya Pak Ustadz. Sekarang saya mau tanya,